Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan bahas materi apa ya? Random aja ya. Iya, materi suka-suka aja. Suka-suka. Tentang Gresik. Gresik dulu ya. Oke, Oke, Gresik. ini kan dari berbagai macam daerah ya, Gresik, Lumajang, Blitar, Pasuruan. Mungkin nanti bisa dikulik satu-satu. Tapi Gresik dulu. Gresik. Kenapa harus Gresik? Harus. Kenapa harus Gresik? Berawal dari Silot aja. Silot Gresik itu sudah menjarah di Lumajang soalnya. Ini ciloknya kuat tak tertanding. Jadi kalau digigit mental. Emang gitu ya, Mbak An? Jadi memang di Gresik itu terkenal dengan pentolnya, pentol khas Gresik. Saya punya pengalaman. Menarik ya. Katanya dulu sempat jadi jual pentol. Oh iya, bapak saya itu memang Bener ya. spesialis pentol. Perpentolan wajah saya memang pentol. Jadi setelah saya nikah, saya di Lumajang itu pernah jalan-jalan sama suami sama anak saya. Keliling lah ke sekitaran alun-alun Lumajang. Cari makanan khas Lumajang. Dan ternyata di sana saya menemukan ada orang jualan pentol khas Gresik. Jauh-jauh ke Lumajang ketemunya sama produk Gresik. Gimana? Apa udah mengobati rasa kangen ke Gresik setelah makan? Gimana ya? Akhirnya aku guys saya Kira-kira yang jual itu memang orang asli Gresik atau emang orang orang Lumajang? Lumajang. Orang Lumajang. Jadi ada captionnya ketika pembeli lebih Gresik daripada Gresik penjual. daripada Gresik, penjual. bener-bener. Ya Allah, ya Allah. Harusnya dites dengan bahasa Gresikan. Iya. Apakah Pentolnya. membuktikan bener-bener Gresik atau tidak? Oke. Kayaknya kita ke pembahasan yang berat dulu ya. Apa Iya. tuh? Berat badan? Jangan. Putri, aja. Kita kan di sini semuanya guru Iya. ya, yang terhitung Berat masih tua. Masih tua, masih muda. Enggak, saya Masih masih muda. muda. Saya masih 17. Pandangan ya kan sama-sama guru. Sama-sama guru dari banyak hal ya kan. Ada yang guru ngaji di rumah, ada yang guru TIK di sekolah, ada yang guru nggak tahu, ya kan? Kira-kira jadi guru itu suatu berkah Atau musibah? atau terpaksa? Dari siapa dulu ini? Dari Dari Bu Alfi. Oh ya, Putri. Oke. Kalau saya boleh jujur. Ya, jujur aja nggak apa-apa. Awalnya saya nggak mau jadi guru. Kenapa? Karena guru itu ya setahu saya, guru di daerah saya itu bayarannya kecil banget. Dan itu terbukti, saya awal ngajar itu amplop pertama kali yang saya terima isinya cuma 3 lembar 100 ribuan. Itu satu bulan. Wih, keren. Sebulan. Buat apa aja nih? Dan notabene dari sekolah yang saya ajar dari rumah saya itu jaraknya hampir 52 kilo. 52 kilo, 52 berarti kilo. 1 jam lebih ya? 1 jam lebih. Masih ngeyel jadi guru? Enggak sebenarnya. Jadi awalnya itu saya dapat tawaran dari sebuah Brand, ambassador? bukan produk sampo lain. Enggak dari madrasah aliyah ya, karena ponakan saya ngajar sekolah siswa di sana. Terus sekolah itu butuh seorang guru seni dan waktu itu saya baru lulus. Saya sudah ngengkel ke ibu saya itu nggak mau jadi guru, Bu. Gak apa-apa jadi guru, ibu pengen dua anak jadi guru gitu ya. Karena keinginan ibu saya ya. Nanti saya takut dikutuk jadi batu ya kan ya. Akhirnya saya ya sudahlah mencoba memasukkan lamaran ke sekolah tersebut. Berarti intinya keluarga nggak ada yang guru? Nggak ada. Mbak saya cuma guru Biasanya ngaji. kan guru itu cenderung anaknya guru, bapaknya guru, mbahnya guru, tidak buyutnya guru, sama nenek sekali. moyangnya guru. Jadi dari silsilah mbah buyut saya itu perawat. Ya, alumni tentara, itu perawatnya tentara. Terus mbah saya itu bukan guru tapi kayak apa ya? Cuma punya lembaga pendidikan tapi bukan guru. Paham gak sih kayak swasta Owner gitu loh. yayasan. Yayasan, tapi itu di Malang di Gadang. Tapi sekolahnya untuk pengamen. Oh. Sekolah anak-anak kecil pengamen. Keren. Nah, itu mbak saya di Gadang. Terus ibu saya itu hanya kuli ya, kalau disebut ya pegawai Buruh. buruh pabrik. Berarti
karena dorongan orang tua Bener. mau jadi guru. Terus orang tua saya tuh pengen punya anak jadi guru lah. Mbak saya tuh sudah mewujudkan, tapi hanya guru ngaji. Oh, Gitu. ya. Lah ibu tuh pengen anaknya nggak seragam kaki, terus pulang isuk mulai Berangkat sore. kerja cantik, pulang kerja cantik. Gitu. Amplop 300.000 Berapa tahun jadi guru, Putri? di honorer itu setahun kayaknya. Setahun. Berarti sampai detik ini 2023? Kalau dari 2023 berarti 5 tahun. 5 tahun. Kalau Bu Alfi berapa lama jadi guru? Kayaknya sudah Ya lebih agak senior dari senior wajahnya. dari kita. Bilang aja kalau lebih tua gitu. Pengalaman ya Pak. Oh, pengalaman loh. Wajahnya wajah kapur tulis. masih menemukan dulu waktu ngajar. Oh iya. Pakai ah. kapur. Ini tadi pertanyaannya apa? Pertanyaannya mulai kapan jadi guru? Iya, mulai kapan? Mulai kapan jadi guru? Kayak bukan itu pertanyaannya, Dek. Alasan Kenapa Iya, sih? alasan Berkah kenapa. atau terpaksa? Berkah atau terpaksa. Sebelumnya saya cerita dulu ya. Ini ada sejarahnya. Dulu saya waktu SD itu saya benar-benar ini ngefan sama salah satu guru saya, namanya Pak Jayadi. Ya, Pak Jayadi ini memang guru favorit. Beliau itu pandai, cara ngayomi muridnya itu bagus. Jadi ketika Pak Jayadi tidak masuk, semua teman-teman itu seperti kehilangan sosok beliau. Nah itu yang pertama. Kemudian yang kedua, beliau keadaan ekonominya saat itu memang tidak baik-baik saja. Ya, jadi berangkat sekolah itu naik becak. Dia sambil jadi tukang becak. Jadi tukang becak. Jadi dia berangkat dari rumahnya ke sekolah itu sambil apa Beca. bahasa sayangnya, sambil Mengayuh becak, beca. sambil momot lah, momot ada penumpang. Sampai di sana ngajar lah beliau. Terus pulang juga demikian. Dia ngayuh becak sekaligus mata pencahariannya. Nah, itu yang jadi motivasi saya. Guru bisa semulia ini dengan pekerjaan seperti itu, tapi dia dicintai oleh anak-anak. Jadi ini seorang guru, jadi saya pengen seperti beliau bisa dicintai anak-anak. Kemudian ketika SMP saya sudah mulai kehilangan sosok guru seperti beliau, karena di SMP kan lebih ini ya, gurunya kan bukan guru kelas, Iya, guru mapel. Terus keinginan jadi guru itu udah mulai hilang, mulai pudar lah. Dan saya lebih cenderung besok kepingin kuliah di seni. Karena memang saya jiwa saya yang memang jiwa seni, dan kalau boleh Sering nggak mandi ya? Bu? jujur ya seninya seni beda lagi kalau itu. Seninya sekarang seni jaga kebersihan. Oke, Jadi saya benar, senang benar, sekali benar. ketika ada seni yang ditampilkan dan saya lihat itu asik sekali. Berbagai macam genre saya suka, mulai dari seni rupa, seni musik, seni tari, semuanya saya suka. Aku banget itu. Ya, semuanya saya suka. Nah, jadi saya memang saya dulu cita-citanya mulai dari SMP itu pengen jadi seniman. Oh. Nah, pengen jadi seniman. Terus kok bisa ke sekarang ngajar? Koknya ditaruh belakang, bisa kok. Bisa Iya. kok. Oh gitu ya. Jadi nggak ada yang nggak bisa ya. Gak ada yang nggak mungkin. Gak ada yang nggak Terus. mungkin. Tapi sekarang ngajarnya kayaknya bahasa Indonesia. Ustaz. Nah, kemudian SMA saya kan ada di Aliyah sini. Ya sekolah deket-deket aja karena memang keluarga saya saat itu ya keluarga sederhana. Jadi kalau untuk kuliah di luar kota itu kita masih harus mikir dulu. Sementara keluarga saya itu ada banyak. Keluarga kandung saya itu ada 6 orang putri semua. Jadi tidak ada yang saudaranya. saudara saya itu putri semua 6. Semua. Nggak ada yang cowoknya. Jadi orang tua emang udah kamu perempuan di sini aja, nggak usah keluar gitu. Akhirnya lulus dari SMA, saya kebetulan diajak guru MTS. Dan dulu siapa yang ngajak saya itu Sokwan di sinilah jadi guru honorer. Jadi 2002 saya lulus. Karena dengan sedikit kelebihan saya waktu itu, sedikit ya, bukan berarti saya lebih sedikit, saya hanya sekedar bisa lah itu untuk ngopeni anak-anak, ayo belajar Al-Banjari. Saya bagian ngiringi keyboardnya, saya bagian atur suaranya. Itu akhirnya saya direkrut ke sini untuk
guru ekstra. Ekstra Al-Banjari. Berarti bukan langsung jadi guru di Bukan. sini ya. Guru ekstra Al-Banjari, ekstra musik, kemudian guru ngaji juga. Tahun berapa Itu itu? tahun 2000. Tahun 2002. Saya lulus dari SMA itu langsung ditarik ke sini. Lulus SMA langsung Lulus ngajar. SMA, lulus Alia langsung di sini. Jadi sekaligus saya jaga koperasi dulu di sini. Jadi mulai dari awal masuk sini saya itu memang multifungsi. Nah, bukan multimedia ya, Iya, multifungsi. multifungsi. Bahkan sampai sekarang pun Ustazah Alfi masih multifungsi Ya, kayaknya. multifungsi. sangat Iya. banget. Jiwa-jiwa Lihatnya. multifungsinya itu melekat Iya. sekali gitu loh. Dan akhirnya saya kuliah lah di sini juga karena saya di sini kan memang tidak ada jurusan seni ya. Adanya yaitu S3IP Muhammadiyah, S3IP IKIP PGRI, dan yang paling ini dengan saya ya bahasa Indonesia itu yang jurusan Paling yang mendekati paling lah mendekati dengan lah hobi. karena jurusan saya itu jurusan seni sastra Sastra dan seni. dan seni Sastra dan seni. Indonesia, sastra Indonesia ya gitu. Jadi itulah akhirnya saya Menjadi guru. lulus jadi guru. Gitu. Dan mau tidak mau ya harus mau saya jadi guru. Ya, tapi kalau Ustazah Alfi jadi guru dulu baru kuliah. Ya. Iya. Kalau saya tadi kan lulus dulu Jadi, baru jadi guru. Gitu. Sebenarnya kehidupan kita kan beda jalur, cuma tujuannya sama jadi guru kita. Katanya dulu dancer Ustazah Ani. Oh, Batavia Dance. Dancer dulu, saya dengar-dengar dia dancer nomor Masya Allah. sekian gitu di Iya, iya, Gresik. iya, iya. Mungkin Iya. bener Ustazah. Ustazah Ani loh ini. Ya, Ustazah Ani mungkin pengalamannya Gimana dancer dulu? Dancer dulu apa jadi guru dulu deh? Jual cilok dulu kayaknya. ya, pening gitu, pening. Saya itu tidak punya cita-cita sebenarnya. Ah. Ya, jadi kalau ditanya dulu pengen apa, nggak ada, nggak tahu. Let it flow. Wis. Keren. Quotes-nya itu kayak gitu. Good. Jadi dulu itu bapak saya suka ngomong seperti ini. Pak De Budi saya kan PNS ya. Kemudian bapak saya itu di suatu waktu pernah ngobrolin sesuatu ke saya, tapi diulang-ulang. Bapak kepengen Mbak jadi guru di tempat terpencil. Cocok. Iya. Cocok ini. Lu macam Ini kan banget masih ini. kota. Oh, iya, Oh, kurang iya. mungkin ke Tempur Sari lah tahun depan. Lanjut. Kemudian nanti ya intinya mengabdi di sebuah desa, terus nanti Mbak pulang. Jadi rumahnya nggak di sana, tapi kamu mengabdinya ke orang-orang desa dan mencerdaskan, intinya seperti itu, semulia itu. Dan saya tuh menganggapnya, opo aku iso kayak gitu. Karena saya itu tipe orang yang selengean, santuy. Terus kemudian akhirnya lulus SMA, karena di SMA saya itu SMA unggulan se-Kabupaten Gresik. Wah, SMA apa itu? Disepil boleh kayaknya. Semansa, Gres. Woi, Kres. berarti SMA 1 ya? Ya. Di SMA saya itu mayoritas masuk ke universitas negeri. Hanya saya yang enggak. Jadi semuanya masuk, saya enggak keterima. Kemudian setiap kali ditanyai teman-teman, saya selalu bilang saya sekolah di kampus alam, saya bilang kayak gitu. Karena nutupin rasa minder juga malu karena semuanya kuliah, saya nggak kuliah. Dari 300 orang seangkatan tuh yang nggak kuliah cuma 2, saya sama teman saya. Teman saya akhirnya masuk ke UT dan saya nggak ngapa-ngapain. Kemudian bapak saya melihat seperti itu, saya disuruh les bahasa. Udah, kamu ke kampung Inggris aja. Jadi zaman segitu belum ada peta. Bapak saya tuh beli peta Jawa Timur, tahu? Seriusan, beli peta Jawa Timur. Cari. Iya, cari rute ke kampung Inggris dari peta itu, dan petanya itu bener-bener dilipat dimasukin tas. Wih, kayak Berarti itu berasa ya. kayak Dora. Dora. Dara. Kemudian kita naik Dori bis. kalau ini. Finding Dory. Kita naik bis, kita ke kampung Inggris Pare. Kita cari-cari tempat, sudah DP dan sebagainya, pulang lah. Berarti sempat tinggal di Belum Jadi- Belum selesai hanya ceritanya. mendp saja. Oh. Hanya mendp saja. Kemudian di tengah keputusasaan itu, saya kebetulan juga ngelesi juga. Yang saya lesi adalah anak dari sepupu saya. Jadi ada seorang sepupu saya yang lumayan secara ekonomi, kemudian anaknya dititipkan untuk belajar sama saya karena dia nggak ada waktu untuk ngajarin anaknya. Saya hidup sehari-hari dari menjadi guru les. Jadi Juli kita lulusan kan ya. Antara Juli sampai Desember itu saya nganggur
hanya ngelesi anak orang aja. Gitu. Nah, berbekal ngelesi anak orang itu, akhirnya dari mulut ke mulut terkenal lah, oh Mbak Ani ngelesi, Mbak Ani ngelesi. Viral ya. Anak-anak tetangga pada ikut les. Waktu itu sekali datang bayarnya itu 1.000, kalau agak gede 2.000. Oh, maksudnya tingkatannya. Oh, kalau usianya tambah tua berarti tambah besar Iya, paling biayanya. besar itu anak SMP sih 2.000. Oh, Anak paling SD itu Oke, itu kali 100 itu. enggak Pak, sekali pertemuan kan paling cuma Barangkali ada 100 anak kan gitu. Nah, terus kemudian akhirnya Kalah yang 300 saya tadi. merasa ini nggak cukup seperti itu. Orang tua saya masih menghidupi 2 adik saya lagi, jualannya hanya jualan bakso keliling, dan itu untungnya sehari hanya cukup untuk makan. Untuk sekolah adik saya pun tidak cukup. Saya mikir, oh saya harus bantu juga nih, naruh lamaran lah. Nah, dari kampung Inggris itu kan ada periode untuk belajarnya kan ya. Jadi kita nggak langsung DP seminggu lagi enggak. Ada Jadi jadwalnya. saat sudah masuk start mau periodenya, ternyata saya dapat panggilan kerja di salah satu perusahaan di Dancer tadi. properti dancer. Ada salah satu pabrik sarung ternama di Gresik, itu saya diterima di sana. Nggak diterima sebenarnya karena saya pendek. Oh iya, soal ngelamar kerjaan, jadi karena saya ngelamar di mana-mana, salah satunya saya ngelamar dan ditolak. Jadi kalau ada yang guyonan, kau ngelamar, saya itu salah satu kandidat yang ditolak loh. Jadi saya sempat nggak dibully sih, body shaming. Kamu harus banyak loncat-loncat kayak gitu. Intinya kurang tinggi lah, nggak memenuhi persyaratan. Oh oke. Nggak apa-apa, berarti saya bukan passionnya nggak di. Kemudian akhirnya kerja di pabrik sarung. Pertama kali dapat duit UMR Gresik. Wih, tinggi Zaman gitu ya. Iya. Wah, saya merasa foya-foya dong ya. Foya-foya. Hebat. Kemudian Gini kalau Kalah yang 300 ya. enggak. Gini kalau sarung bantal dikasih nyawa. Awal dia bingung nyari kerja ya kan. Ngelesin banyak anak enggak cukup. Dikasih sekali UMR foya-foya. Foya. Hebat. Masya Allah, kurang bersyukur apa Anda? Gara-gara foya-foya. sarung. Akhirnya ya sambil bantu orang tua sih, jadi nggak semuanya dihabiskan. Kemudian akhirnya masih nggak tahu cita-citanya apa, jadi sambil ngelesi, sambil foya-foya, nggak ada kepikiran untuk kuliah lagi. Akhirnya bapak saya bilang, mbak nggak pengen kuliah lah. Akhirnya oh ya wis kuliah, cek koyo koncone, jadi nggak kepengen apa, cek koyo koncone lah. Ya. Kuliah ambil jurusan apa ya gitu. Terus saya ngobrol-ngobrol sama atasan saya di kantor, itu tuh ada programmer cewek yang mau resign karena nikah. Oke wes, ayo ambil teknik informatika gitu. Ambillah teknik informatika. Cerita lu kok doang sih? Lah enggak apa-apa lanjut. Ini usianya masih seberapa, ceritanya panjang. Ngalah-ngalah Ibu Alfi. Iya. Kayaknya dari zaman purba ini. Zaman Terus megalitik. Oke, menarik. Berarti Lanjut. kalau versi Bu Ani dari dancer dulu ke Enggak, guru. bukan. Bukan ya? Bukan. Ya, itu bener nggak jadi dancer dulu? Ani yang mana? Oh, Ani Ani yang yang mana? Oke. Aninya Roma? Itu kawan nih. Bukan Roma. Ditambahin. Aduh. Kacau. Oke, kan kita udah bertiga. Pak Nano. Pak Nano Halo belum. belum. Saya dulu waktu kecil sama sekarang itu beda. Yang menurut saya nggak relate adalah kalau kecil kita ditanya, kamu cita-citanya jadi apa? Kalau enggak pasti polisi, tentara, pilot, astronot. Tapi ternyata nggak ada salah satu di antara itu yang bertanya jadi guru. Kan gitu ya kan? Apalagi cita-citanya apa? Guru. Kita taunya kan guru, bukan PNS. Padahal yang dicari orang adalah PNS-nya. Kan gitu ya. Jadi awal mula saya nggak pernah mikir kalau saya jadi guru. Bahkan teman saya yang namanya Kokoh Setiadi. Kokoh, awas kamu Kokoh. Kamu jadi guru ya? Loh, kenapa kok sampai bilang gitu? Karena ya saya cengengesan orangnya ya kan. Saya seneng guyon di kelas, saya seneng ya istilahnya anak-anak zaman sekarang celometan lah. Ya itu memang pribadi saya seperti itu. Kelihatan mungkin ya kan. Kemudian
Kok ini temanmu? Temanmu ini. Kemudian pertanyaan itu yang muncul dari kata teman saya. Terus saya mikir dulu pun saya juga nggak punya pikiran kuliah karena apa yang buat kuliah, buat makan aja susah. Ya keluarga saya juga apa adanya, artinya bukan keluarga yang menengah ke atas, bahkan mungkin bisa dikatakan bawah. Jadi orang tua saya ibu lulusan SMP, ayah lulusan SD, dan sama sekali nggak ada yang jadi guru, apalagi yang punya pendidikan yang tinggi kan seperti itu. Artinya nggak ada yang dengan saya pengen jadi guru. Lulus, kerja, tujuan utama adalah beli motor. Iya. Itu yang ada di sekitar saya. Biar bisa bonceng cewek. Kenapa? Enggak. Cewek mana? Salah satunya. Kayak gitu. satunya. Artinya teman-teman saya di lingkungan saya kan jarang bersekolah, jarang ada pendidikan. Nah, kemudian mereka itu ya kerja, motornya baru, 3 bulan motornya baru. Itu yang menjadi motivasi saya. Wah, aku nggak mau jadi kuliah lah. Saya maunya kerja biar bisa beli motor baru kayak teman-teman saya itu. Tapi namanya orang tua nggak pengen lah semua, nggak ada seorang penjahat yang ingin anaknya jadi penjahat kan gitu istilahnya. Tapi semua orang tua pengen anaknya lebih baik di antara mereka. Nah, inginnya orang tua seperti itu. Akhirnya dipaksa saya waktu itu sampai ya mohon maaf, memang kenyataannya kayak gitu ya. Minjem uang sana kemari, kamu harus kerja. Saya bilang ya saya harus kuliah. Kalau saya kerja dulu nanti saya kalau sudah dapat uang saya kuliah, saya bilang gitu. Kata orang tua enggak, kalau kamu nanti ngerasakan yang namanya uang kamu nggak bakalan mau kuliah. Itu yang jadi tolak ukur pertama. Terus akhirnya saya pengen bahasa Indonesia dulu, Bu. Saya nggak kepingin kesini. Sama. Kita kebalik saya. Kebalik mungkin ya. Kita guru yang tertukar Pilihan berarti. kedua UNESA itu pendidikan bahasa Indonesia. Benar, saya pilih ke UNESA dulu. Iya, Berangkat 2 orang dengan teman saya yang diterima adalah dia, betapa hancurnya saya. Akhirnya kan pikiran saya, ngapain saya susah-susah, mending saya kerja. Ternyata yang namanya orang tua tetap gagah, akhirnya saya banting setir ke ke seni. Akibat dari omongan almarhum teman saya, dia beragama non-muslim tapi jadi ketua kelas saya waktu itu. Sawahmu bukan di bahasa Indonesia, coba seni lah, kamu kan pinter gambar. Ya bukan karena saya merasa pinter, enggak ya, cuma ya mungkin sedikit lebih bisa lah dari teman-teman. Akhirnya ngambil itu. Kemudian ketika saya kuliah, tidak ada pikiran saya jadi guru. Pikiran saya pengen nanti kerja lah, entah itu desain atau apa. Ternyata sebelum lulus kuliah saya udah bantu teman saya waktu dia udah ngajar, terus dia waktu itu ada sakit atau apa, saya suruh gantikan. Akhirnya dari itu saya senang ngajar SD waktu itu ya. Saya lupa SD apa di Malang. Ternyata ngajar itu seneng. Ya itu awal. 1 hari, 2 hari, 3 hari saya seneng. Karena kita interaksi dengan anak, kita seneng. Wah kalau kita datang itu dirindukan banget ya. Kita hiburan banget. Disambut gitu ya. Berangkat, nah ternyata saya ngomong ke teman saya, udah saya pengen nggak jadi guru lagi. Karena saya cuma ganti. Terus dia bilang, enggak udah gantiin aja. Saya udah mau resign. Loh kenapa? Ya nggak apa-apa, saya mau resign aja. Oke, saya lanjutkan itu sampai semester 8. Setelah semester 8, saya belum wisuda, saya udah naruh lamaran waktu itu di sekolah-sekolah di daerah Pandaan, dan alhamdulillah saya dipanggil di MTS Negeri 2 Negeri 2 Pasuruan, kalau dulu namanya MTS Negeri Pandaan. Terus lanjut jadi guru. Nggak pengen jadi guru, orang tua pengen saya jadi guru. Gaji pertama lumayan, dari MTS itu saya lumayan. Alhamdulillah saya pengen nyabang ke sekolah lain ya, di SMP waktu itu. Dan gajinya luar biasa, swasta. 1 bulannya 150 Juta. ribu. Saya pikir saya lebih buruk, ternyata dia yang lebih buruk. Padahal jarak rumah saya ke SMP itu sekitar 27 kilo. Bayangkan, untuk 1 bulan pasti bensin udah habis, itu aja kurang. Iya. Tetapi saya bertahan di situ. Karena pikiran saya, kalau saya ada di zona nyaman terus, saya nggak akan pernah tahu perjuangannya seperti apa. Pikiran saya gitu, otomatis udahlah kita lakukan aja. Barangkali saya punya hal positif yang saya dapat dari situ. Nah, 1 bulan, 2 bulan pikiran saya tetap sama, 3 bulan udah blank udah. Saya bilang ke orang tua, Bu, saya mau resign dari guru. Loh, kenapa? Gajinya dikit.
kalau tetangga lihat, wah keren jadi guru Pak Nano, ya, aduh, bener-bener. ganteng sekali, pakai seragam Pak Guru, ya, sampai kepala dusun itu manggil saya Pak Guru loh. Padahal itu orang tua teman saya, Pak Guru dari mana? Wah, berarti kan apa ya, seorang guru kan diajeni sekali, segani sekali kan. Cuma pikiran saya, ya ternyata penampilan nggak menjamin kantong. Iya bener lah. Pikiran saya mau resign, terus kata ibu saya gini, kita nggak akan pernah tahu loh ke depan itu seperti apa. Kalau kamu hanya merasakan sekarang, ya kita nggak akan pernah tahu. Ya udah, tetap aja jadilah guru. Entah itu seperti apa, insya Allah nanti doa orang tua akan merestui. Dan alhamdulillah, ya saya bisa berdiri di sini di MTSN 1 Lumajang. Ya salah satunya berkat orang tua, gitu loh. Artinya saya jadi guru bukan keinginan saya, tapi keinginan orang tua. Dan ternyata orang tua kalau ingin, itu mereka pasti disertai dengan doa. Kalau sekarang nyebutnya Luar tuh biasa. jalur langit, Pak. Oke. Kalau sekarang keinginan orang tua itu, kalau sekarang nyebutnya jalur langit, kayak kita kayak nggak bisa, tapi ternyata ya ada jalur Nah, segitu. artinya kan apa yang ekspektasi kita yang dulunya ingin jadi tentara, ingin jadi apapun, ketika udah dewasa udah beda. Iya. Yang tadinya nggak terinspirasi dari orang, jadi terinspirasi dari guru. Yang tadinya nggak mau, ternyata jadi guru. Yang tadinya dancer, Enggak. jadi guru. Iya. Kalau Pak Nano itu kepo saya, berapa tahun ngajar honorer? Maksudnya kan kalau di sini kita statusnya PNS ya. Sebelum jadi PNS itu kan pasti yang itu tadi, yang 150 itu tadi. Nah itu berapa lama? Saya yang 150 itu sekitar 2 tahun. Mulai tahun 2017, 2018. Kalau saya jadi guru mulai tahun 2013. Hah? Saya belum lulus kuliah itu. Iya, saya belum lulus juga. Oh, iya, Itu udah jadi guru. Saya pernah Kuliah di sama ngajar Oh iya, tadi kuliah. sampai semester 8. Iya, jadi intinya ya jadi guru ya bisa dikatakan berkah, ya kan? Tapi bisa juga Iya, karena dikatakan dengan gaji segitu kalau kita ingat-ingat lagi kok Iya, cukup ya? nggak cukup. Masih hidup loh. Iya. nah bener, Saya juga nggak gitu. bisa dikalkulasi. Awal pertama gajian itu kan mesti dipanggil TU ya, kalau honorer itu kan nggak masuk rekening. Wah, saya dengan senang hati bawa amplop itu pulang di tanggal Nggak tahu isinya itu. nggak tahu, nggak ada Oh, si gajinya. saat awal masuk wawancara gitu nggak di Nggak ada, Nggak ada kalau nggak jadi guru. dijelaskan, cuma gini, Per jam berapa? per jam itu dikasih 30.000 kalau nggak salah, dan saya ngajar semua kelas 10 kelas. Nah, pikir saya kan, saya mikirnya saya nggak ngerti kalau guru itu ternyata per jam dikalkulasi sebulan. Lah saya pikir per Gajinya jam seminggu. Itu, iya, per jam itu pokok saya masuk ngajar sak jam kok 30.000. 30.000, kalau dikali 30 hari kan lumayan ya. Tak pikir kan banyak ngono loh. Oh, berarti imajinasi 30 saya. dikalikan 10. Iya, Iya, bener. jadi Itu dibuat sebulan. kerjanya 1 bulan, gajinya 1 minggu. Dihitungnya seminggu. Saya pikir 300, ya paling nggak saya nerima 900 sejuta lah, itu cukup untuk bensin saya, pikir saya. bener. Terus saya bawa pulang waktu itu tanggal 5, saya sore kan pulang nyaman itu, saya ngomong ke ibu saya pulang ngarit waktu itu. Bu, aku lagi gaji Pulang pertama." apa? Pulang apa? Ngarit. Pulang ngarit. Iya, ngarit. Saya Cari rumput. Iya benar, cari. Menarik, Orang desa, Pak. menarik. Ya. Terus saya memang tujuan saya, nazar saya kalau dapat kerja, gaji pertama ini untuk ibu saya gitu kan. Akhirnya yes, ibu saya bilang yes cekelen, enggak ke ibu aja gitu. Karena saya ngerasa bangga. Terus enggak, wis cekelen aja, ibu saya tetap gitu, tak buka lah sama saya 3 lembar. Saya kayak tak buka mana amplopnya? Kok ono mana rek? Iki dong. Nah, saya pikir salah. Saya pikir TU salah ngasih saya segitu. Saya cross check lagi besoknya ketika sekolah ke orang TU. Enggak Bu, ini hitungannya ya opo saya gitu. Terus akhirnya orang TU menjelaskan, "Loh ya sampean lah 10 jam saya." Iya, 10 kelas saya. Iya. Lah ya itu 300 itu. Saya ngajar 10 kelas nggak sempet nyabang, nggak sempet apa. Terus akhirnya saya tanya, kalau misal saya dapat pemasukan lain dari sekolah lain boleh asal bukan sama-sama negeri gitu, karena nanti pengennya kan kalau setelah 2 tahun kan didaftarkan di Simpatika ya kalau man kan. Terus akhirnya boleh tapi swasta. Mikir saya, oh terus ini tak lakoni lagi. Ya wes, akhirnya ya ngajar ekstra. Dan kalau teater kan biasanya ada event tahunan, lomba gitu-gitu ya, saya ngelatih itu. Dan saya juga punya sanggar di rumah. Akhirnya setelah saya pikir-pikir, daripada gaji guru saya sebulan, saya warawiri sekolahan yang segitu jauh, dengan saya tanggapan sanggar saya sekali,
itu nggak ada 10%-nya. Saya sampai ngomong gini ke ibu saya nggak betah jadi guru, aku tak arisan ya, mumpung dorong berlarut-larut gitu loh, mumpung saya belum sayang ke anak-anak, belum akrab ke guru-gurunya, belum nyaman dengan lingkungannya, saya tak arisan aja gitu. Terus ibu saya ngomong, ya jangan eman-eman, kan ya jenenge awal ya pasti gitu, gitu. Intinya orang tua itu memang bener ya. Intinya orang tua itu semandi. Orang tua itu mujarab lah. Iya, mujarab. Apa yang mereka sampaikan, apa yang mereka inginkan, apa yang mereka harapkan untuk kita, ya kita harus penuhi itu. Terutama ibu ya. Nah, Biasanya terutama gitu. ibu. Kalau kita bisa memenuhi itu, insya Allah apa yang kita lakukan itu barokah semuanya. Oke, amin, amin. Meskipun harus nangis dulu. Ya semoga semua orang tua kita sehat. Amin. Ya, amin. Amin. Sadar nggak sadar itu yang kita lakukan sekarang, perjalanan kita itu memenuhi semua ekspektasi orang tua ya nggak sih? Iya. Benar. Pengennya mereka jadi apa? Oh ya ternyata dengan bulat-bulat jalannya, Iya. endingnya kita ke situ juga. Iya, Akhirnya benar. kesana. Luar biasa ya. Berarti kita nanti kalau jadi orang tua, Saya merinding ya. iya benar. Oh, Iya benar-benar saya merinding. Maksudnya kalau melihat fenomena sekarang anak-anak ya nggak usah jauh-jauh anak-anak kita lah. Itu rata-rata kan saya nggak mau jadi anak yang semua bebas. di Apa, gitu. disuruh-suruh orang tua kamu harus jadi ini gitu. Padahal ternyata orang tua nyuruh itu tuh ada baiknya, atau mungkin orang tua yang lebih tahu ya kita ini pantasnya jadi apa ya kan. Iya. Dulu kita mungkin waktu muda kita nggak mau aku jadi guru gajinya tidak apa-apa dan lain sebagainya gitu, tapi ternyata ya memang garis hidup kita itu di guru gitu. Dan memang yang paling senang dapat kabar baik dari kita itu memang orang tua. Orang tua. Terutama ibu ya. Iya benar. Terutama ibu. Paling senang. Misalnya dulu kan cerita saya, Bu, saya lolos PNS. Alhamdulillah, itu sambil nangis. Saya juga kan ikut terharu kan ya. Segini apa ya? Responnya itu loh segini banget gitu. Senangnya. Berarti inilah doa-doa ibu saya. Padahal gitu sampai ya. detik ini apa ya? Ya kita sudah jadi PNS sesuai keinginan, tapi kita belum bisa nyenengin mereka. Nah, Itu loh itu yang jadi kadang ya. Gelo. Kita Bahasa Indonesianya apa gelo? ya apa ya? Bukan kecewa sih, tapi kayak Bukan, lebih apa ke ya? apa ya? Getun, nyesel apa ya? Iya, belum bisa menyenangkan Bisa. dia aja. Ya bahkan sampai ibu saya sekarang almarhum itu saya jadi merasa belum banyak memberikan apa yang untuk orang tua saya itu. Saya kalau bicara ibu itu gini, tidak bisa. Belum bisa kasih apa ya, sesuatu yang besar yang menyenangkan orang tua, belum bisa. Jadi sampai sekarang itu nyesel itu selalu mengikuti saya, gimana caranya saya nyenangkan ibu. Saya belum sempat nyenangkan ibu, jadi ya doa itu sudah yang bisa kita kirim untuk orang tua kita. Padahal orang tua itu sebenarnya nggak minta apa-apa loh dari kita. Kalau kita pulang ke Gresik, ke Blitar, kita nggak bawa apa-apa. Pulangnya kita dibawakan apa-apa, ya kan gitu. Artinya kan sebenarnya orang tua itu luar biasa ya. Ya semoga kita yang sekarang di sini, kalau kita nanti jadi orang tua, kita harus lebih dari mereka ke anak-anak kita. Itu aja sih. Saya bangga memang punya ibu seperti ibu saya itu bangga. Beliau itu memang istiqomah sekali, tahajudnya istiqomah, duhanya istiqomah, tadarusnya istiqomah. Itu yang masih belum bisa saya contoh maksimal gitu ya, kita sebagai anak. Dengan tangisan orang tua yang dulu-dulu kita jadi seperti ini sekarang, itu masih belum bisa kita balas. Itu saya bangga sekali. Padahal orang tua saya, ibu saya itu, almarhum ibu saya itu lulusan SMP. Lulusan SMP, tapi beliau itu bisa memanage segala sesuatu itu dengan bagus. Padahal dia juga termasuk SDM-nya termasuk SDM yang ya gitu. Dari segi keuangan, kondisi keluarga kami yang memang waktu itu sederhana sekali. Bahkan rumah saya sempat masih punya rumah gedek. Bilik. Iya, bilik itu saya masih ingat kecil itu saya pernah jatuh karena biliknya itu bolong, ada lubang. Saya jatuh dari situ.
Jadi enak-enak malam tengah malam tidur saya jatuh kerosot di situ ke Tegal orang. Berarti sampai keluar rumah. Sampai keluar rumah. Ya ibu bingung waktu itu, saya kan nangis di sana loh, dan dia anakku gitu. Dicari Yang satu kedua. kampung gitu, enggak? Ya? Dicari satu kampung. Enggak lah. Bebek gombelnya disalahkan nanti. Adik saya juga begitu, yang terakhir itu sempat juga atap itu pernah jatuh, ngebrui adik saya yang sedang tidur. Pernah. Itu kondisi ekonomi yang seperti itu sempat saya alami dulu satu keluarga. Dan alhamdulillah dengan orang tua saya, ayah saya guru ngaji, barokahnya Al-Qur'an yang barokah Quran itu memang Luar tidak bisa biasa, gitu. luar biasa. Jadi bisa seperti inilah, punya musalah sendiri. Kemudian anak-anaknya juga alhamdulillah walaupun bisa Ya. hidup layak lah. Kita bersyukur lah sampai di titik ini ya, artinya banyak di luar sana yang ingin jadi kita. Kalau orang lihat kita itu kan lihat enaknya, nggak mungkin kita dilihat nggak enaknya kan. Kan seperti aduh enak sekali ya jadi guru sekarang, aduh masih muda udah dapet UKIN, udah dapet apalah gitu jadi ya. PNS. Ternyata kan di balik itu kita juga punya cerita, di balik itu ternyata banyak hal yang kita alami selama ini. Kalau saya sering berpikir itu, saya sampai gini, jalan saya yang mudah ini ya mungkin yang didambakan banyak orang gitu ya. Saya daftar kuliah beasiswa juga sekali daftar, saya daftar PNS juga sekali daftar gitu, maksudnya kayak lancar mudah banget, ya. mulus Enak banget jalan banget, saya tuh kayak ini nggak mungkin kalau ini kebaikan saya, ini jelas mungkin kebaikan ibu Iya, saya, benar. kebaikan nenek saya, doa mereka dan orang-orang lain gitu yang mungkin mendoakan jalan saya sampai semulus ini gitu ya. Kalau mungkin Ustaz Alfi tadi bilang ibunya lulusan SMP, bahkan ibu saya itu enggak sekolah Ustaz. Ibu saya itu enggak pernah sekolah karena anak desa tuh cuma ngarit gitu ya, mencari rumput ya, iya kan ngarit bahasanya Iya. ya, ternak sapi, ternak kambing, ibu saya hanya gitu. Keren. Enggak sempat sekolah, tapi anak-anaknya itu enggak Bisa. boleh sampai enggak sekolah, Keren. harus sekolah gitu. Bahkan sampai ibu saya kan merantau keluar pulau itu, dari saya kecil sampai saya lulus kuliah ibu saya baru mau pulang ke Jawa, hanya gara-gara pengen anaknya nggak kayak dia yang nggak bisa baca, nggak bisa berhitung gitu, pengen anak-anaknya semuanya bisa sekolah. Keren. Ya memang perjuangan seorang ibu sih. Aduh, Kok jadi sedih ya? iya nggak tahu. Kita buat topik gimana? Kayaknya kalau kita bahas orang tua itu, kangen gitu ya. Iya benar. Ah, Saya sudah. paling nggak bisa lah ngomong Iya. karena seorang Kita ubah aja, kita ubah. Ini berlaku di dua orang ini ya. dua orang itu siapa itu? Bu Ani sama Putri ini. Kira-kira kalau dulu itu kan jadi guru, terus stay di Lumajang. Lumajang ini gimana sih? Jadi gini Mumpung ada tuan rumah iya, ini. iya, ada cerita lucu sebenarnya. Waktu itu saya sebelum nikah dengan suami saya, kita tuh punya gambaran ya, namanya orang dekat terus pengen nikah kan akhirnya berhayalnya yang tidak ya kan? Berhayalnya yang iya. Sorry. Bahaya gitu. Nah, Bahaya. dia itu ngomong gini. Gue tak sensor gue. Dia tuh ngomong gini, suami saya tuh ngomong gini. Kok saya tuh pengen hidup di sebuah kota kecil karena suami saya dari Malang ya, dia jenuh dengan kemacetan dan gang-gang sempit. Dia itu ngomong pengen hidup di kota yang kecil, kita ndak punya kenalan, ndak punya saudara, ndak punya teman, jadi ya benar-benar hidupnya hanya berdua. Lah ketika saya menikah, turunlah SK del, dan ternyata itu beneran di Lumajang, kota yang sama sekali belum pernah saya kunjungi. Saya kan suka berpetualang kemana-mana, entah kenapa saya pernah ke Jember, pernah ke Banyuwangi, pernah ke Probolinggo, saya belum pernah ke Lumajang. Lah kok saya dapat tempatnya di Lumajang, kayak Lumajang nanti dilihat di Google Map. Aduh, kan habis dapat SK langsung ke lokasi. Saya tuh bener-bener buta jalan, kita buntutin truk besar itu ya sudah pelan-pelan sampai ketika berhenti di salah satu Indomaret, kita itu beli tisu, ini wajahnya hitam banget karena kena knalpotnya truk ya, dan itu kan malam ya, jadi kayak ya Allah iki Lumajang gitu, kayak
ya berarti ya memang benar, memang harus berhati-hati dalam berbicara gitu loh. Karena kadang kita bicaranya itu ngawur atau hanya bercanda ya, tapi ternyata diamini gitu loh. Nah, itu bahayanya kata-kata itu ternyata gitu loh. Jadi kayak saya ngomong ke suami saya, wis saiki lek kalau ngomong hati-hati, apapun itu meskipun bercanda sambil gitu ya, harus hati-hati gitu. Nah, pertama kali di Lumajang itu kayak ya sebenarnya kotanya, kalau saya kan dari Blitar, sama sebenarnya, sama-sama kecil, tapi ternyata nggak nyangka Lumajang sekecil itu. Ya kalau kita lihat kotanya kan hanya segaris Tapi oret, keren loh Lumajang. alun-alun habis. Ya kan, tapi Iya. kan keren. Keren. Dan enggak Pak, pertama kali saya ngomong ibu saya, Bu, saya dapat penempatan di Lumajang. Nangis. Akeh begalnya lo ikut di sana. Gitu Pak. Jadi, Yang dikenal itu ya. iya, jadi saya sampai sama ibu saya tuh, aja jenggus kupi bapak Supra aja ke Lumajang gitu. Takut dibegal Pak, beneran. Ya kayak sampai sekarang pun ketika jam 9 itu saya dan suami harus pulang. Karena di rumah. Oh, iya, gitu. Terus seterkenal itu Lumajang. iya, terkenalnya Terkenalnya begalnya gitu ya. itu. Terus kalau untuk culture yang lainnya nggak begitu banyak sih kalau saya. Cuma karena kan memang masih sesama Jawa Timur ya. Jadi dan saya juga lama di Surabaya. Kalau untuk bahasa arek saya sudah lumayan bisa. Tapi ada beberapa bahasa yang kurang saya pahami. Contoh keloron. Nah, loh, Berdua. Saman ke Berdua. alun-alun, keloron tak sama suaminya. Kalau saya di Blitar Pak, keloron, Kesakitan. loro itu Sakit. sakit gitu. Keloron, kok lah, kenapa saya kok harus kesakitan dengan suami saya ke alun-alun? Saya sampai berpikir berkali-kali, apa sih keloron itu? Ternyata keloron loro berduaan. Oke, Gitu. berarti dari segi bahasa ya, artinya sama ada. popularitas begal yang ada di Lumajang gitu. Bener itu. Tapi sekarang sudah nggak terdengar ya. Enggak, begal alhamdulillah, kayaknya sudah ya, aman mungkin kayaknya. sudah Karena kerja. ada Putri di sini. Mungkin mereka takut sama Iya. Kalau Bu Ani gimana? Awal ke apa, tahu tek atau gimana? Pak Nano dulu deh kayaknya. Kalau saya dulu itu saya nggak pernah ke Lumajang. Saya nggak pernah tahu yang namanya Lumajang. Yang saya tahu adalah kota kecil penghasil pasir. Itu aja. Ketika nyampe sini saya shock banget karena shocknya gini. Ini kota kecil tapi prestasi siswanya luar biasa. Itu yang saya kagetkan dulu. Saya masuk MTSN 1 Lumajang tambah kaget lagi. Wih, siswanya kok apa ya? Saya geleng-geleng aja. Itu nilai 93 itu minta remedi itu loh. Iya. Bahkan 93 minta remedi. Itu saya kagetnya di situ. Terus kemudian ini kota kecil. Agamanya luar biasa banget bagusnya. Sampai kaget baik itu dari misalkan di seni kaligrafinya atau di apa namanya tilawatil Qur'annya. Saya sampai geleng-geleng ini luar biasa loh. Maksudnya kota kecil tapi bisa segede ini tingkat religinya. Bahkan ketika Porseni waktu itu yang angkatannya Razif ya, Oh kalau iya, nggak salah, angkatannya Razif. saya sampai shock. Ini kota kecil kok bisa anaknya prestasinya sampai luar biasa. Artinya sekecil ini tapi dia punya orang-orang yang Bertalenta. bertalenta di sini. Jadi sempat nyesel dulu. Saya mikir, wah kok saya jauh sih di Lumajang? Kan jauh. Itu saya Pasuruan, Pasuruannya Nguling cuma berapa jam. Saya Pasuruannya Prigen. Iya. Ya hampir 4 jam bahkan lebih. Itu saya kaget banget. Kalau untuk masalah bahasa hampir sama, mungkin kalau saya Pasuruan sama. Cuman di sini ya yang aneh semua anak dipanggil Le. Oh iya, Itu yang anak itu saya kalau kaget. bercanda, Le, ya Le, boleh Le. gitu. Padahal dia cewek, saya juga Ah, itu sebenarnya. kan Le. Cuman itu aja. Untuk yang lain-lain yang bikin enak di sini tuh makanan. Makanya Saya heran. Itu kalau di tempat saya nggak ada makanan harga 5.000 itu nggak ada. oh Pasuruan lah. Di sini wah juara Bu Burahan. Bu Rohani. Ini kita nyebut karena nggak apa-apa ini. Nggak apa-apa ini hitung-hitung kan kita bantu Iya, promosi Bu Rohani tolong endorse kita. Bu Rohani, saya Bu Rohani. Sambil sedekah Itu waduh luar biasa loh, 5.000 kita udah kenyang. Iya, Kita bener. tambah teh hangat cuma 1.000, tambah 6.000 kerupuk kenyang. cuma 500. Iya, rawon cuma 7.000. Itu masih di Burohani ya? iya. Gimana? Masih di Burohani? Iya, ada lagi emang. Ada. Lebih murah. Ada mie ayam 3.000? Mie ayam 3.000. Ada. Di mana? Di mana? Di Masalah makanan. langsung pindah ya? Di mana? Langsung hilang sedihnya. Ini pupil matanya tuh besar. Interest, tertarik. Iya. Enggak, saya mikir ini di Lumajang kan kalau kita
beli barang-barang kan hampir sama harganya. Iya, Kok bisa kalau kalau ke makanan pasar gitu murah ya, Pak. banget? Itu loh. Apa konsepnya orang Lumajang gimana? Sedekah ya. Ya insya Allah begitu ya. Jadi jualan sambil sedekah. Bukan Mungkin sedekah gitu. sambil jualan ya, bukan ya? Bisa dibalik sedekah sambil jualan. Tapi kalau menurut saya ya kembali ke orangnya, kembali ke pedagangnya sih. Iya. Kalau mereka memang niatnya jualan segitu udah dapat untung, ngapain mau dilebihkan? Yang penting barokah gitu aja. Benar, Iya, itu iya. luar biasa itu. Karena itu kan kita belinya tiap hari ya. Iya. Sebenarnya kalau harga makanan Pak, karena saya dari kota kecil juga, Blitar itu juga sama, Sama ya? harganya sama kayak sini. Misal pecel 3.000 itu Masih ada? masih ada. Itu ada nasinya. Ya ada Pak. Orang Indonesia nggak makan nasi mana kenyang. Ya tetap ada. Mungkin kalau dari Pak Nano kan Pasuruan kota besar ya, mungkin shock. Apalagi Mbak Ani yang notabene Gresik tengah-tengah kota itu mungkin lebih shock lagi Mbak Ani. Harga makanan di sini. Shocknya di Burhani sih, tapi kalau yang Burhani Burhani, kita sebut lagi Anda. Bu Rohani kenapa sering sekali membuat shock ini? pas Bapak Kos bilang di sini nasi pecel cuma 5.000 loh gitu. Lauknya apa Pak? Nggak ada Ternyata lagi. ya, Word, maksudnya masih ada telur, ada tahu, ada tempe, Iya. sayurnya lengkap. Ada peyeknya juga kadang ya. Oke, kalau Bu Alfi, kedatangan kita yang di sini gimana? Kalau kedatangan Mbak Tri, Mas Nano, Mbak Ani bikin ribet sebenarnya. Jangan dibantu, jangan dibantu, jangan dibantu dia. Gimana? Bikin ribetnya gimana? Apa tambah banyak pekerjaan atau semakin terbantu atau memang nggak bantu kita? Ya jujur aja. Ya, Jujur aja. kalau boleh jujur, kedatangan sampean-sampean ini, jenengan-jenengan ini ke sini itu sangat membantu kita di sini, apalagi saya ya. Karena memang saya yang memang orang lapangan ya, saya merasa terbantu sekali dan ide-ide itu sering muncul ketika hadir jenengan-jenengan di sini. Bisa dilihat? Berarti kata lainnya riwah ya. Enggak, bisa dilihat ini Jadi wajah-wajah pembantu. jadi riwah itu artinya itu. Oh, gitu ya. Riwah Jadi itu- semakin banyak ide yang muncul, semakin banyak pekerjaan yang menanti. Gini kata Bu Alfi, Wes sudah banyak pekerjaan tapi masih cari pekerjaan. Nah, itu. Kita. Sebenarnya Golek kalau penggawe. ini kita diskusikan ya. Sebenarnya kalau boleh jujur ya, kita tambah pekerjaan, tambah banyak ide itu kira-kira kita nyaman apa kita ketagihan sih sebenarnya? Sebenarnya kalau saya sih Pak, kalau saya asal ya itu tadi, saya bersama siapa? Kita maksudnya bareng-bareng, misal saya, Pak Nano, Bu Alfi, Mbak Ani, terus dalam satu project kita loh tanpa disuruh, cuma Mbak An, yes, nah itu Dengan udah, lirikan mata. iya dengan kedipan mata toh itu yang kita Gimana udah kedipannya? tahu. Gitu, jadi tergantung tempatnya, bukan pilih-pilih, ini bukan pilih-pilih ya saya ngomong begini, tapi memang terkadang ada orang yang tidak nyaman, membuat kita tidak nyaman ketika bekerja. Itu bukan karena orangnya yang tidak mampu atau kita meragukan, tapi karena orangnya nggak peka. Gitu. ya. Kita kan kalau orang lapangan itu nggak bisa melihat sesuatu kayak semisal Mbak Ani tolong bawa, enggak gitu. Kita itu nggak suka kalau ada tank seleng keras misalnya. Kok anak sing nyandak, yuk kita canda sendiri. Bukan karena bele-bele itu tadi. Oke. Bu Alfi? Saya senang, jujur sekali saya senang dan saya mendengar kalau jenengan-jenengan mau pindah itu saya malah sedih Seneng. sebetulnya. Oh, saya kira tambah Iya. seneng. Wah, idenya alhamdulillah Se- pergi. Sedih sebetulnya. Sedihnya apa? Karena teman-teman yang apa ya, ketika di sini bisa mengadakan event-event atau momen-momen dengan keberadaan jenengan-jenengan itu bisa meriah, bisa terlaksana dengan baik. Kemudian harus ditinggal. Mungkin yang lebih terfokus itu adalah bidang, Bu. Bidang atau jiwanya, hobi. Kalau kita udah nggak hobi makan, mau kita ngobrol sama orang yang seneng makan, ya kita biasa aja. Kalau kita nggak hobi desain, kalau kita ngobrol sama yang desainnya udah pro banget, ya kita nggak akan tertarik, gitu. Kalau misalkan kita nggak suka seni, kita duduk sama orang seni, ya kita pendengar aja, kan akhirnya seperti itu. Iya, berangkat Bukan- dari emang kesamaan lah kita. Kan kita kan sama-sama suka ya, sama-sama suka seni, sama-sama orang lapangan lah. Ketika Iya. di lapangan kita sudah bisa explore ya. Tapi ketika kita
yang notabene orang lapangan kemudian didudukkan dengan orang yang kerjanya di balik meja, nggak jalan. Konseptor ya. Nggak jalan. Nggak jalan. Apakah orang lapangan itu nggak bisa menjadi konseptor? Ya bisa. Bisa. Pasti bisa. Tapi konseptor belum tentu bisa menjadi eksekutor. Gitu ya. Iya. Tapi mereka memang orang-orang lapangan nggak bisa diatur, Nah itu. nggak bisa diatur. Maksudnya itu harus begini nggak bisa. Karena menurut saya sih orang lapangan itu punya standar diri, Bu. Iya. Saya pengennya gini. Nah kalau misalkan ya mohon maaf ada yang ngatur gini, akhirnya kita tidak sesuai dengan harapan atau rencana awal kan gitu. Bukan egois lagi ya. Kalau semisal orang lapangan itu bukan susah diatur sebenarnya. Sebenarnya kita itu sudah mengatur diri kita sendiri dari jauh-jauh hari gitu. Ya kan, kita terbiasa merencanakan. Kayak oh iki kok gini. Nah, kalau semisal tiba-tiba ada penyakit datang ya. Saya tipikal orang yang nggak mau dirusui. Paham enggak? Kalau semisal aku pengen menghapus papan tulis, aku kemarin sudah berencana hari ini saya menghapus papan tulis. Baru saya hapus, kok ada yang ngomong belum bersih, ya sudah silakan. Bila saya tinggal. Saya gitu, bukan akhirnya egois, nggak bisa diatur, nggak gitu. Kita sebenarnya sudah merencanakan itu. Nah, dan kita ini cenderung ke arah kayak ini nggak bagus, ini kurang. Lah wes kadung nyemplung kenapa nggak sekalian? Ayo didelepno gitu loh, ya kan? Kalau mereka kan biasanya seadanya aja, sebisanya aja lah. Kita kan bukan tipe orang-orang bukan yang tipe gitu. orang yang formalitas aja. Bukan. Kalau kita udah dikasih amanah, kita sesuai dengan skill kita misalnya ya apa caranya harus perfect lah ya. Perfect. Kalau itu nggak perfect setengah-setengah bukan kita. Jadi kayak apa ya gitu. Itu yang bikin saya sedih. Gimana Bu Ani? Iya, Bu Ani Kayaknya ini kok lihat dari tadi pendiam. lihat alisnya Saya udah merasa tim nih bukan gitu. orang lapangan. Enggak, termasuk orang lapangan juga. Saya kalau ngelihat jenengan bertiga itu kalau pas ada acara merasa ini mereka sibuk apa ya? Habis dari sana tiba-tiba di sana. Saya sendiri juga bingung kenapa juga saya nggak gitu. tahu kenapa kok saya nggak bisa diam gitu loh. Tapi kalau saya tuh tipe supporting. Nah, Kalau nggak konsep ngasih ide itu enggak sih. Dari dulu saya awal masuk klub teater juga sudah dibaca sama kakak tingkat bahwa Teater. ya kalau jenengan kan belajar ilmunya, kalau saya cuma ikut-ikutan aja karena teman saya ikut gitu. Karena banyak dispenya jadi saya pohon. ikut. enggak jadi batu ya Mbak. Enggak, saya jadi kepiting. Serius. Enggak, minimal jalan lah ya, minimal jalan meskipun miring gitu ya, enggak apa-apa. Yang penting bukan jadi batu ya. Yang penting enggak jadi batu. Iya, artinya apa yang kita lakukan di sini ya semaksimal mungkin lah kita lakukan. Kita juga punya tanggung jawab, kita juga pengen ya setidaknya kalau kita nanti sudah nggak di sini kita bisa menjadikan Memberikan kesan memberikan cerita yang positif selama kita di sini. Ya semoga nanti kalau kita sudah pindah Bu Alfi menemukan pengganti yang lebih bagus dibandingkan kami seperti itu. Dan kemungkinan kalau kita pindah belum tentu kita menemukan orang yang frekuensi sefrekuensi ini. Kadang saya mikir loh, ini kalau saya pindah apakah senyaman ini? Bener, ada loh pikiran kayak gitu. Itu nggak hanya saya loh, istri saya pun juga gitu. Gue lendek kono ya, apakah nanti sampean akan sesibuk ini? Ya pikiran saya, ya bisa jadi iya, ya bisa jadi enggak. Karena saya nggak menemukan teman-teman yang sama-sama mau ribet dan mau membuat orang lain sumpek. Dan teman-teman yang suka riba. Iya. Itu sih. Kalau dari Bu Alfi nggak pengen pindah dari Lumajang? Atau Saya orang Lumajang dan cinta Lumajang nggak mungkin pindah. Produk Lumajang Mbak Nana. Saya ini produk Lumajang. pisang? Oh, pisang. Ini kan Lumajang pisang. Iya. Kan Bu Alfi kan kuliah juga di Lumajang, sekolah juga di Lumajang, Nggak kerja. bosen di Lumajang. Enggak gini Pak, kerja juga di Lumajang. Kedatangan kita yang dari berbagai daerah, berbagai ciri khas, berbagai muka, berbagai pola tingkah itu kayak kadang istighfar nggak sih? Kadang istighfar. Kalau saya istighfar dalam hati kan mana tahu jenengan semua ini.
Jadi kita tanyakan ini. Iya, kita tanyakan ini. Enggak sih, kalau saya kok nggak melihat ya Kak. Saya nggak pengen menilai orang sebetulnya. Saya tipenya bukan menilai orang. Yang penting ya orang itu karakternya beda-beda, punya karakter macam-macam. Dan ya sudah, itu aja yang harus bisa kita terima. Dan bagaimana cara kita menyikapi dengan karakter seperti ini, gitu aja. Jadi saya tidak menilai, kok ini sih, enggak. Istighfar ya cukup dalam hati. Enggak sih, enggak. Baik kok. Saya merasa jenengan-jenengan di sini itu membuat hidup saya semakin berwarna begitu. Ya, mulai dari warna merah sampai Iya. abu-abu, Magic hitam. Millennium. Enggak, tapi saya pertama kali masuk MTS itu ketika kenalan sama Ustaz Alfi ini kayak udah vibes-nya udah nyamannya itu dapat udah. Entah Gitu ya? kenapa. Ha. Dulu kan ruang guru masih menghadap ke sana ya maksudnya. Di situ kan sofa-sofa gitu ya. Gitu. Sekarang saya tanya jenengan-jenengan penilaian jenengan terhadap saya gimana? Oh, Iya, saya dulu udah dapat dari pandangan. bocoran dulu itu. Ada satu guru di sini yang ngomong kalau di sini tuh yang handle acara itu Ustaz Alfi gitu. Saya mikir, guru bahasa Indonesia, iya. Berarti dia udah hebat banget bisa jadi orang single atau satu orang tapi bisa menggerakkan acara-acara. Single fighter. Jadi pikiran saya, ini kita harus dapat ilmunya nih, kan gitu ya. Cuma ketika masuk sini lihat Ustazah Tri, saya tuh nggak suka. Bener. Ki wong cek nyocote. Bener. Ayo, saya sampai dulu gitu. Awal inget ini. Jujur ya. Mohon maaf ini. Enggak apa-apa, aku terbiasa di komen ini nyocot. Jadi waktu ada di Surabaya waktu tes CPNS itu, sing gedungnya bagus. Hotel itu. Ya, sing gedungnya bagus ke tempat nikah-nikah Oh itu. iya. Nah, itu ini Putri ini lakon di sana. Waktu tes Jadi, awal-awal tes ya Pak ya? Gedungnya kan besar Putih. banget ya. Suaranya Putri itu ngalah-ngalahin satu ruangan. Sampai saya sama Bu Anita yang dari Medion, ya barangkali lihat nanti, iku sopo jadi. Ternyata jadi teman satu kantor. Ini. Kemudian saya ditempatkan di Lumajang, kata Bu Dita sama Bu Dia. Itu loh, Putri ambek awakmu ini. saya duduk, iki wong iki cek ram ini triple banget suaranya. Ya, ternyata kata-kata bener ya. Bener ternyata kita di sini satu rumpun dan kita kerja bareng dan luar biasa. Ternyata memang senyocot itu. Ternyata nggak salah saya nilai. Itu kalau ngedit suaranya Putri, Langsung Nyanyi. gitu. melengking. Sampai ke bawah mimpi. Nggak sampai ke THT tapi ya. Enggak. Nggak ada asuransinya lagi. Susah gila itu hati ini. Ya, tapi itu luar biasa sih kalau saya lihat Ustaz Dani atau Bu Ani, orang ini nggak punya intonasi kayak gitu. Ngomongnya datar, wajahnya datar. Ini mau ngomong apa sama orang ini? Iya. Ya, jadi apa ya, itu adalah awal kita lihat seseorang ternyata lambat laun kenal, lambat laun kerja bareng, dan disitulah istilahnya kayak chemistry itu dapat ya, dari teamworknya dapat. Kemudian kita kurang ini ya udah kita bantu, kamu kurang apa kita bantu, dan alhamdulillah banyak ilmu yang bisa saya dapat dari sini, banyak hal yang bisa saya peroleh. Ternyata kerja itu capek. Iya. Benar-benar. Dan kalau saya bilang penempatan pertama saya di MTSN 1 Lumajang, ini menurut saya saya perlu bersyukur banget. Udah pas banget ya. Iya, karena gini, dari sebelum kita datang, kualitas MTS itu udah bagus, ya kan? Ketika kita datang, Ketambahan kita, jelas ekspektasi masyarakat, ekspektasi guru-guru yang lain, ekspektasi anak-anak dan wali murid ketika masuk ke sini itu pengen Tambah bagus. tambah bagus dengan kualitas guru-guru muda lah. Itu kadang itu membuat saya terbebani. Iya, karena saya ketika ngajar itu saya pasti ngomong ke anak-anak, saya nggak peduli nilaimu bagus atau enggak, tapi yang penting saya pengen kalian itu punya pengalaman, punya saya lo pernah pentas ini, saya lo pernah belajar ini gitu. Berarti Kayak beban bener sendiri. ya, pengalaman adalah guru terbaik. Apalagi pengalamannya guru. Nah benar, apalagi pengalaman gitu. Ya terus
kalau dulu waktu kita kumpul awal ya sesama CPNS itu kan pernah diajak kumpul awal ya. Saya itu paling ngerasa sulit untuk berbaur itu untuk cewek, saya mikir Mbak Ani. Seriusan. Karena no ekspresi ya Pak ya. Wajahnya kokoh tak tertandingi. Iya. Jadi pegang tas, Gresik iya, banget. pegang tas diem gini kayak kate tak sopo kita tapi ngomong apa gitu. Seriusnya kayak tapi wong iki ndek MTS gitu. Kalau Mbak Lia kan masih enak ya wajahnya meskipun orangnya judes tapi aku masih enak gitu loh diajak Kuliah. ngobrol. Kuliah. Memang iya loh ya ada orang tas itu. Itu. Jadi apalagi Mbak Dea kan sih pecicilan ya. Saya pikir sama kayak saya pecicilannya gitu. Lah ketika saya noleh Mbak Ani tuh kayak itu Pak daun-daun kering. Gitu efeknya tuh. Branding semen Gresik. Iya beneran dia kayak saya tuh mau nyapa aja takut gitu. Tapi ketika masuk ke MTS terus keseringan ketemu ternyata bobroknya juga sama aja sebenarnya. Itu dirahasiakan sih. Benar. Ya, itu dirahasiakan. Cuma MTS yang satu Lumajang keren ya. Benar. Keren. Ya, garis besarnya kita bersyukur pernah di sini Bu Alfi. Atau mungkin Alhamdulillah. kita banyak ilmu dari jenengan Bu Alfi, terima kasih sekali karena banyak ilmu, banyak event yang melibatkan kita sampai melean, sampai hilang kesadaran, ya kan? Jadi artinya ya kalau kita lihat susahnya ya kita susah terus. Kalau kita lihat senangnya ya kita akan happy terus kan gitu ya. Artinya kita ambil aja apa yang jadi positif bagi kita dan apa yang bisa kita berikan positif, hal yang positif kepada orang lain. Itu aja sih. Kalau masalah ada omongan yang mungkin kurang baik, ya kita jadikan evaluasi Sudah biasa. seperti itu. Karena di dunia ini kalau kita masih hidup, saya yakin pasti orang cari kesalahan kita. Tapi kalau kita udah mati, Ya tetap Pak ya kesalahan tetap kita. berarti bener ya pepatah katakan kalau kamu itu jangan jadi kayak harimau ya. Kalau mati berarti Kenapa? meninggalkan belang. Kan gitu ya. Gitu. Ya kita setidaknya walaupun itu satu, ya ketika kita udah nggak di sini atau ketika nanti nasib kita nggak tahu seperti apa ke depan, entah kita udah pindah atau tetap di sini atau seperti apa, ya satu hal aja yang mungkin hal positif bagi kita yang mungkin bisa kita kenang nantinya, seperti itu. Kalau menurut kata orang bijak ya, kalau dalam Kata orang bijak nih, iya, bukan kata orang bijak, bukan Putri ya? saya nggak bijak ya. Kalau dalam dunia kerjasama, seberat apapun itu pekerjaanmu, tapi kalau kamu bekerja dengan orang yang tepat, maka kamu akan menyenangi pekerjaan itu dan terasa Oke, ringan. tepat sekali. Ya, makanya kalau misal ada sekarang istilah lingkungannya toksik gitu ya. Nah itu lagi marak banget, lingkungan toksik gitu-gitu. Nah dari sisi mana toksiknya? Nah itu loh, kadang kan orang mikir lingkungan toksik itu kan dari mana? Nah, Apa dari iya. dirinya sendiri yang mikir? Orang lain gimana mikirnya? Kan itu harus Toksik itu dari berbagai kita sudut. Nah. pelajari. Ini Hal? mungkin di pelajaran hidup ya. Dimanapun tempat kita kerja, dimanapun kita berada, dimanapun tempat kita hidup itu mustahil kalau kita nggak pernah tersentuh oleh sakit ya. Iya. Benar, Sakit benar. hati, Tepat sekali. sakit fisik, Fisik. ya. Yang penting ini ada sebuah cerita ini seorang anak yang dulunya itu ibunya itu selalu minta anaknya untuk pergi ke masjid. Ya. Pergi ke masjid. Setiap hari dia pergi ke masjid. Setiap kali pergi ke masjid, di masjid dia dimarahin sama orang tua lah, orang dewasa. Akhirnya dia nggak ke masjid lagi, nggak ke masjid lagi. Kenapa kamu nggak ke masjid? Kata ibunya, karena di masjid saya dimarahin. Dimarahin. Terus akhirnya saya nggak ke masjid lagi, gitu. Oke, tapi besok tetap ke masjid, cuman kamu keliling aja, pakai bawa gelas kecil, isinya air. Ya, isinya air. Kamu keliling aja di masjid. Saya keliling-keliling, akhirnya dia ngikutin saran ibunya ke masjid tapi nggak sholat tapi keliling aja, keliling sambil bawa air. Pulang dia ke rumahnya, pulang kembali ke rumah ditanya ibunya, dari masjid? Iya. Ada orang yang marah-marah sama kamu? Saya nggak tahu, wong saya fokus di gelas ini. Nah itulah hidup. Itulah hidup. Jadi fokus aja dengan tujuan kita. Nggak usah mikir orang lain mau berkata apa, mau Keren. gitu ya. Itu pelajaran hidup yang bisa kita ambil lah untuk hidup kita. Kalau Bu Ani?
Ngantuk seru? Iya, masih seru-seru. Gimana Bu Ani? Jangan saya deh. Kata-kata terakhir? Kata-kata hari ini. Terakhir? Blank aku. Karena mungkin kita terlalu lama Pak ini. Oke, berarti kita cukupkan ya. Iya, sudah. Oke, mungkin terima kasih kepada bintang tamu kita yang hari ini bisa hadir dari Gresik, dari Kota Pisang, ya kan. Alhamdulillah banyak hal mulai dari Blitar orang kota apa tua ya? dan dari Blitar kota Blitar, kota. Blitar kota apa, Mbak? Kota Kota Patria. Pahlawan. Kota Patria. Patria itu apa? Bung Karno kan? Patriot Ya. pahlawan. Belum tak pernah ke Blitar ya. Iya, Cie, mantannya orang Blitar. Bali ya, mantannya orang Blitar Bali. Itu aja mungkin dari kita. Ya, Sampai terima ketemu kasih. lagi di ruang-ruangan Ruang-ruangan sempit yang lainnya ya. ya dengan ngobrolan random kita menjadi seorang guru dan menjadi rantauers. Sampai ketemu lagi bersama Ustaz Adri. Bersama saya. Sudah, terima kasih. Oke. Kita tutup. Oke. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.